Ibu Wali Kota Banjar, Bapak Sekda, serta pemirsa di seluruh Indonesia. Dengan bangga, Pemkot Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat mempersembahkan Talkshow ASN Culture Fest 2023 dengan tema Banjar Berseri, Banjar Berprestasi, Banjar Berakhlak. Pemenuhan indikator harmonis dan adaptif sekaligus penghangat suasana. Dengan bangga kami persembahkan The Result. Religi Seni Olahraga Setda Kota Banjar. Dua lelaki spesial yang merequest ya. Anjen lalaki kuring lalaki pada mikah hayang mimboga irina kembang nu jadi impian nu lawas tepat-tepat duh demi cinta. Pasti sarua miboga cinta pada mikah hayang tur metik atina iraha metik atina nu jadi kembang katresna nu jadi cengcema diri nandangan kasisa geuring ngapikir eta alang layung horeng dicinta nu samar rasa teu kaya anjeun nu jadi lebutan antara dua lalaki sami-sami cinta ke diri salira.
meriah untuk penampilan Risoles. Selanjutnya hadirin yang saya hormati, Ibu Asisten Deputi Kemenpan RB terlebih dahulu akan menyapa kita. Disilahkan. Bagaimana, operator? Dukungan kebijakan untuk kegiatan Core Value ASN akan disampaikan oleh yang kami cintai, kami hormati, kami banggakan, Wali Kota Banjar. Berikut tayangan profil Kota Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, terima kasih. Sampurasun, saya Dewi Sukaisi, Wali Kota Banjar, berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB tanggal 26 Agustus tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara, pemerintah daerah Kota Banjar menerbitkan surat edaran nomor P3354/Setda/Romawi 12 tahun 2021, yaitu tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Kota Banjar, serta mengeluarkan pula regulasi kebijakan tersebut dengan keputusan Wali Kota Banjar nomor 060/134/tahun 2022, yaitu tentang budaya organisasi di lingkungan pemerintah daerah Kota Banjar dengan nilai-nilai yang terkandung diantaranya yaitu pertama, berorientasi pelayanan, kedua, akuntabilitas, ketiga, kompeten, keempat, harmonis, kelima, loyal, keenam, adaptif, dan ketujuh, kolaboratif. Ada penghargaan, saya terima kasih dalam kesempatan ini kepada ASN Kota Banjar. Beberapa penghargaan. Pertama, penghargaan Top 21 Kompetensi Inovasi Jawa Barat tahun 2022. Kedua, Simpang Sinjai DPPKB. Ketiga, penghargaan terbaik. Keempat, apresiasi program inflasi juara atau pinunjul tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Seterusnya, BKR Melati Karya Mukti Terbaik tingkat 1 Provinsi Jawa Barat. Keenam, penghargaan WTP ke-13 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas capaian opini wajar tanpa pengecualian minimal 10 kali berturut-turut untuk laporan keuangan Pemkot tahun 2022 sampai 2021. Seterusnya, terbaik kedua DAK Fisik, terbaik ketiga BLK Balai Latihan Kerja,
juara ke-1 Exhibition Seni Bela Diri Tradisional Porprov Jawa Barat tahun 2022. Selanjutnya penghargaan Batas Desa Award peringkat ke-7 nasional, peringkat BKN Award ASN tahun 2022, penghargaan nasional kota kategori tepat mendata cepat 100%, peringkat pertama bidang implementasi manajemen kinerja, terbaik Prihatin bidang penegakan hukum DBHCHT. Seterusnya untuk Kepala Puskesmas Banjar 3, Dr. Sari menjadi terbaik kedua, inspiratif tingkat Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah banyak prestasi-prestasi pada ASN yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat atau pusat untuk ASN pemerintah Kota Banjar. Untuk itu saya terima kasih, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk lebih giat meningkatkan kinerja kita. Sekian, terima kasih. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Banjar terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat yang merupakan pintu gerbang yang berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dengan jumlah penduduk 205.000 jiwa, memiliki 4 kecamatan, 16 desa dan 9 kelurahan, luas wilayah 113,49 km persegi dengan kepadatan penduduk 1.811 jiwa per kilometer persegi. Di usia yang masih muda tergolong daerah otonomi baru, Kota Banjar mampu bertransformasi menjadi kota yang penting dalam mendukung perekonomian Provinsi Jawa Barat. Salah satu indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto, PDRB, dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Banjar yang sempat merosot di tahun 2020, 0,94% akibat pandemi COVID-19. Namun angka tersebut masih positif apabila dibandingkan kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat dengan angka negatif. Dan di tahun 2021, LPE meningkat menjadi 3,46%. Hal ini disebabkan penguatan produksi yang mampu bertahan serta program pemulihan ekonomi yang baik. Pembangunan Kota Banjar tidak hanya pada infrastruktur yang baik, namun pembangunan dan pemberdayaan manusia. Hal itu dapat dilihat dari dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia Kota Banjar yang terus meningkat. Peningkatan nilai IPM pada tahun 2021 sebesar 71,92 yang signifikan menjadi 72,55 pada tahun 2022 kuartal 2. Dalam mendukung pembangunan pemerintah Kota Banjar, sampai bulan November tahun 2022 telah melaksanakan 154 program, 443 kegiatan dan 1.393 subkegiatan, dengan capaian kinerja 85,37% dan penyerapan anggaran 82,90%. Berhasil bersinergi sehingga beberapa prestasi penghargaan dapat diraih. Di antaranya Kota Banjar mampu mempertahankan 10 kali berturut-turut opini Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan predikat wajar tanpa pengecualian. Dan sederet penghargaan tingkat provinsi dan nasional. Namun, seiring pembangunan tidak lepas dari berbagai tantangan, di antaranya pengentasan kemiskinan, walau dilihat dari tahun 2021 sebesar 7,11%, mengalami pengurangan menjadi 6,73 di tahun 2022, serta angka pengangguran di tahun 2021 sebesar 6,09 menjadi 5,53 di tahun 2022. Masih perlu menjadi perhatian. Dalam mengatasi hal tersebut, maka diperlukan upaya strategi dan inovasi dalam melakukan pengendalian pembangunan daerah. Melalui peluncuran berbagai aplikasi yang dikembangkan pemerintah Kota Banjar dalam menunjang fungsi, serta optimalisasi penggunaan data, informasi serta teknologi digital dalam pengambilan kebijakan perencanaan pengendalian pembangunan daerah, semoga mampu menjawab tantangan dengan optimis untuk masa depan yang lebih baik.
Kota Banjar terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat yang merupakan pintu gerbang yang berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dengan jumlah penduduk 205.000 jiwa, memiliki Banjar, Akang Ripki dan Teteh Ika, disilahkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Asisten. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Kang Rifki. Saya Teh Ika. Baik, mari kita sapa terlebih dahulu Ibu Damayani Tiastianti, Asisten Deputi Kementerian Pan-RB. Assalamualaikum Ibu Asdep, semoga dalam kesehatan dan keberkahan ya. Assalamualaikum juga untuk para hadirin di seluruh Indonesia yang menyaksikan secara langsung talk show ini melalui kanal Zoom yang sudah disediakan. Di acara talk show ASN Culture Fest 2022, kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber yang akan membahas core value ASN Kota Banjar dengan tema Banjar berseri, Banjar berprestasi, Banjar berakhlak. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita 5 orang narasumber, Kang Rifki. Silahkan untuk mempersilahkan narasumber supaya lebih santai kita duduk ya. Baik, Ya. Baik, pemirsa dan hadirin semua, narasumber pertama yaitu Bapak Sekretaris Daerah Kota Banjar, Bapak Dr. Randes Haji Adestiana MPD sebagai agen birokrasi. Assalamualaikum Bapak. Dan selanjutnya 2 narasumber sebagai agen inovasi pemerintah Kota Banjar telah hadir bersama kita Kepala Dinas Dukcapil Kota Banjar dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar, Bapak Haji Sapari STMSI dan Bapak Dr. Haji Sahudi SHMSI. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Sekda sehat? Alhamdulillah. Lanjutkan. Baik, sebagai agen perubahan Kota Banjar, kami memperkenalkan 2 orang narasumber. Yang pertama yaitu seorang dokter, selebgram, dan juga artis TikTok. Siapa lagi kalau bukan Dr. Sari Wahyuningrum. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini beliau juga menjabat sebagai Kepala BLUD UPTD Puskesmas Banjar 3 Kota Banjar. Kemudian agen perubahan berikutnya adalah seorang dokter lulusan dari luar negeri yang belum lama ini mendapatkan kepercayaan untuk menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbangda Kota Banjar. Beliau adalah Pak Agus Supriyadi STMSI PhD. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Baiklah, kita lanjut saja Teika. Sepertinya sudah tidak sabar nih kita berbincang-bincang dengan para narasumber. Siap Kang Rifki. Ikan cepat ikan gabus Pak Sekda. Semakin cepat semakin bagus ya. Terima kasih Pak Bu Sekda. Ika. Pertanyaan pertama ke satu nih buat Pak Sekda ya. Bapak sebagai bapaknya ASN di Kota Banjar, Pak Sekda ya. Ya, siap. Selaku pembina ASN di Kota Banjar. Bagaimana strategi Bapak memformulasikan kebijakan dalam mewujudkan Banjar berseri, Banjar berprestasi, dan Banjar berakhlak, Pak Sekda? Silakan Pak Sekda. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ika ya. Yang pertama tentu saja sesuai dan mengacu kepada RPJMD Kota Banjar, di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai janji politiknya itu harus dituangkan di dalam RPJMD. Nah, untuk 5 tahun tentu saja. Nah, di dalam RPJMD tersebut, ya, kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki visi yang disingkatnya berseri, yaitu bersih pemerintahannya, asri lingkungannya,
dan sejahtera masyarakatnya. Itu visi wali kota dan wakil wali kota di dalam RPJMD yang akan mereka laksanakan sebagai janji politik. Nah, khusus untuk bersih pemerintahannya, maka kami membangun ASN yang berintegritas, ya. Dibangun tentu saja melalui budaya kerja berakhlak yang telah kami buat regulasinya, yaitu diterbitkannya keputusan Wali Kota Banjar nomor 060/134/2022 tentang budaya organisasi di lingkungan pemerintah Kota Banjar. Nah, strateginya yang pertama adalah penyusunan regulasi. Tadi sudah kita terbitkan keputusan wali kota. Yang kedua, setelah penyusunan regulasi kita melakukan upaya untuk internalisasi budaya kerja pada masing-masing individu atau pribadi ASN itu sendiri. Dan yang ketiga adalah transformasi digital pada pengelolaan administrasi kepegawaian, yaitu merit system dan juga pada absensi kehadiran kerja. Ini kita mulai fokus di dua hal ini dulu pertamanya. Semuanya tentu saja perlu komitmen dari pemimpin, yaitu terutama kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta kepala perangkat daerah harus menjadi teladan bagi pegawainya di masing-masing. Itu karena kalau kita berbicara digital itu adalah salah satu poinnya bagaimana unsur leadernya, unsur pemimpinnya, ya. Artinya pemimpin yang harus memberikan suri teladan. Sehingga apa yang kita rencanakan dalam menanamkan ASN yang berintegritas ini untuk menuju nantinya berakhlak itu bisa terwujud. Nah, tentu saja pemerintah Kota Banjar juga setiap tahun berupaya untuk memperbaiki tata kelola, ya, dalam berbagai aspek, di mana tata kelola selalu berkaitan dengan personal dan ASN itu sendiri. Jadi tadi dalam masalah digital ada unsur kepemimpinannya, yang kedua ada unsur SDM-nya, ya gitu. Kami mulai membangun secara bertahap perbaikan tata kelola dari manual menjadi digital. Kota Banjar ini sekarang memiliki secara digital yang namanya adalah e-office, ya. Perbaikan surat menyurat, misalnya dulunya manual, sekarang sudah tanda tangan elektronik, kemudian data pegawai sampai dengan juga merit system nanti ke depan untuk jenjang perkariran dari ASN itu sendiri, ya. Semua tidak lepas dari kerjasama semuanya, termasuk tim IT yang kami bangun dan kami sudah bekerja secara optimal. Mereka itu sudah kita arahkan, bahkan setiap saat melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan. Kemudian berdasarkan keputusan dari Kementerian Pan-RB bahwa hasil survei pemetaan dan pengukuran budaya kerja ASN indeks berakhlak pemerintah Kota Banjar yang diikuti oleh 1.652 orang ASN, Kota Banjar memperoleh range indeks 50% sampai 74,9%. Artinya masuk kepada kategori cukup sehat. Dan ini menunjukkan pegawai sudah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik. Cuma nanti tinggal kita pengembangan. Ini kan baru tahap awal, ya. Insya Allah ke depan kita akan terus mengembangkan diri sehingga nanti mencapai kategori yang paling tinggi. Demikian saya kira Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Sekda. Apa ada paparan atau yang lain yang bisa ditampilkan sebelum nanti diskusi lebih lanjut? Ya, kalau paparan saya kira ada, tapi tidak jauh dari apa yang sudah saya sampaikan. Ya, di sini kami akan menyiapkan. Coba tolong tim disampaikan paparan.
Silakan hasil survei pemetaan. Nah, yang pertama area analisis dulu. Oh maaf bukan. Ini ya. Baik, yang pertama berakhlak dulu, ke slide berakhlak. Nah, ini saya kira ini sudah petunjuk resmi dari Menpan RB. Ini kita mengacu kepada berakhlak ini sehingga nanti ada beberapa area yang harus kita lakukan ya. Dan ujungnya nanti ASN kita memiliki budaya bangga melayani bangsa ya. Lanjut. Nah, pola saying management, lanjut. Nah, kita bagaimana pola saying management kita? Yang pertama tadi sudah kita katakan menyusun regulasi. Di situ sudah diterbitkan keputusan Wali Kota Banjar tentang pembentukan dan penunjukan agen perubahan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Banjar. Ini sudah kita tetapkan dan sudah ditandatangani oleh Ibu Wali Kota, di mana di situ ditetapkan bahwa agen perubahan reformasi birokrasi ya di lingkungan pemerintah daerah Kota Banjar ada 2 orang pada waktu itu. Yang pertama adalah saya sendiri sebagai sekretaris daerah, inovasinya yaitu Banjar E-Office tadi. Yang kedua adalah Agus Supriyadi STMSI PhD, yaitu jabatan sekarang adalah tadi Kabid ya, penelitian dan pengembangan di Bapelitbangda, dan inovasinya adalah Sakip Self Assessment Tools, Success Tools ya. Jadi nanti kita ini mungkin baru ada di kita ya kalau sudah berhasil untuk Sakip Self Assessment-nya itu. Saya kira itu ya. Yang selanjutnya lanjut. Saya kira inovasi agen perubahan yang berkontribusi terhadap capaian kinerja organisasi, inilah yang kita bangun, yang tadi dinamakan E-Office, merupakan produk inovasi dari agen Opsing. Menu di dalamnya terdiri beberapa indikator seperti success tool tadi tentang Sakip, kemudian MCP KPK, pelaporan gratifikasi, merit system dan lain sebagainya. Seperti inilah fitur-fiturnya ya. Kita lanjut. Nah, kemudian tindak lanjut dari rekomendasi internalisasi core values ASN berakhlak. Nah, kita menetapkan juga tadi budaya organisasi ya. Itu pun juga ditetapkan dalam regulasi, yaitu dengan keputusan Wali Kota nomor 060/134/2022 tentang budaya organisasi di lingkungan pemerintah daerah Kota Banjar. Nah, inilah definisi berakhlaknya sudah kita sampaikan kepada para ASN yang ada di Kota Banjar. Kita lanjut. Nah, internalisasinya seperti apa? Nah, ini di sini misalnya kita melakukan apel pagi. Di dalam apel pagi ada pembinaan dan sekaligus amanah, memberikan motivasi, bahkan dibacakan dulu sebelum pada apel, dibacakan dulu core value berakhlak ini sebelum menyampaikan substansi apel yang lainnya. Ini yang paling pertama kita bacakan dan diusap ulang oleh seluruh peserta apel. Ini semuanya di tiap-tiap perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjar melakukan hal ini supaya lebih tertanam di dalam aspek kejiwaan semua ASN sehingga menjadi sebuah daya dorong untuk memberikan motivasi yang baik di dalam bekerja. Lanjut. Harapan tentu saja akan selalu hadir untuk mereka yang mempercayai perubahan, karena memang perubahan ini adalah suatu keniscayaan ya, dan sesuatu yang abadi. Semuanya tidak ada yang abadi kecuali perubahan, karena perubahan itu akan selalu ada setiap saat sesuai dengan dinamika kehidupan manusia itu sendiri ya. Kemudian juga harapan akan menjadi kenangan jika kamu membiarkannya dalam angan.
Jadi harus terus kita pelihara harapan-harapan ini supaya apa? Agar semua ASN yang ada di Kota Banjar ini selain mempunyai jiwa berakhlak tadi, juga punya selalu terus beradaptasi dengan situasi perubahan. Perubahan akan selalu ada dan akan selalu hadir di hadapan kita. Manakala tidak adaptif terhadap perubahan, tentu saja kita tidak akan bisa mengikuti perkembangan perubahan kita yang terjadi dan akan sulit nanti menghadapinya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin nanti oleh narasumber lain akan diimplementasikan lebih real lagi. Saya kira itu buka ya Pak Rifki ya. Terima kasih Pak Sekda atas penjelasannya. Mungkin nanti lebih ke diskusi Pak, karena di sini Pak ke pasar membeli terasi, ASN Banjar terus berinovasi. Ada dua agen inovasi Kota Banjar di sini hadir Pak. Yang satu adalah Bapak Kadis Dukcapil dan Bapak Kadis DPMPTSP Kota Banjar. Nah, dalam kesempatan ini saya akan bertanya dulu kepada Bapak Haji Heri Sapari SMSI selaku Kadis Dukcapil Kota Banjar. Begini Pak, sudah kita ketahui pandemi COVID-19 telah melanda seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia dan sampai ke Kota Banjar. Pembatasan aktivitas sosial itu sudah dijadikan suatu kebijakan pada waktu itu ya. Nah, di sini Dinas Dukcapil sebagai pelayan yang langsung ke masyarakat mungkin barang tentu sangat berdampak sekali dalam memberikan pelayanan. Nah, bagaimana terobosan Bapak untuk menyelesaikan permasalahan itu supaya pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik? Apakah ada terobosan atau inovasi, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Moderator. Mohon izin Pak Sekda, saya memberikan gambaran bahwasanya di kami kebetulan memang OPD kami adalah OPD pelayanan publik yang urusannya dengan kemasyarakatan. Sudah barang tentu pada saat pandemi tersebut memang kita harus dibatasi dengan kerumunan-kerumunan, terutama daripada antrian-antrian masyarakat. Dipandang dari hal tersebut, kita melihat kondisi pada saat itu saya mencoba belajar, mendalami bahwasanya bagaimana kalau seandainya kita dibuatkan suatu sistem di mana supaya masyarakat tidak berjubel atau berantri di kantor kami. Maka dari itu kami muncullah bentuk suatu inovasi, yaitu adalah bentuk inovasinya Pak Onom, di mana Pak Onom itu adalah pelayanan administrasi on time. Jadi di sanalah kita bisa merubah sistem pelayanan berimbang. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor kami, cukup dengan masuk ke layanan online Pak Onom, itu kita semua bisa terlayani. Hanya kecuali kalau pelayanan untuk KTP dengan KIA. Sebab itu menggunakan kartu yang khusus. Untuk pelayanan yang lainnya tidak perlu lagi datang ke kantor kami. Nah, itu bisa kita layani baik yang mempunyai waktunya tidak cukup ataupun yang jaraknya jauh. Jadi ketika masuk ke Bitlife Pak Onom itu semua sudah bisa dilayani dan bisa dicetak oleh masing-masing. Ya, sebentar Pak, ini tadi berarti ini untuk layanan masuk ke sistem masyarakat tidak perlu datang ke kantor. Betul. Nah begini Pak, permasalahannya tidak semuanya masyarakat Kota Banjar itu melek akan teknologi Pak. Itu bagaimana Pak? Apakah Bapak ada pendampingan atau ada petugas-petugas yang khusus untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat tersebut? Betul Bu, sebab masyarakat itu tidak semua masyarakat paham dengan teknologi. Terutama dari ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kita ada petugas kami, rekan-rekan kami yang disimpan di desa kelurahan sebanyak 25 orang. Per desa, per kelurahan 1 orang itu membantu masyarakat untuk bisa dilayani langsung, baik melalui offline maupun online. Alhamdulillah pelayanan itu sendiri sekarang udah 50-50.
Dulu pelayanan kita satu hari hampir 150 orang. Wah, Nah, cukup sekarang paling mungkin sekitar 50-60 orang datang ke kantor. Yang lainnya udah masuk ke online. Demikian mungkin. Untuk sistem itu sendiri berarti sangat bermanfaat sampai sekarang ya Pak? Alhamdulillah sampai sekarang itu dipergunakan, bahkan kita bisa lebih banyak memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Berarti untuk masalah, kan kalau di dunia kedokteran itu dokter ada malpraktek ya. Kalau di masalah pelayanan itu ada yang disebut dengan maladministrasi ya. Betul. Jadi mungkin bisa mencegah untuk justru dengan adanya inovasi itu terhindar daripada maladministrasi. Sebab antara petugas dengan pemohon itu tidak pernah bertemu gitu loh. Jadi cukup memasukkan administrasi yang dibutuhkan, persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, mereka sudah bisa langsung menerima apa yang dibutuhkannya. Luar biasa sekali Pak Kadis. Cuman ini yang saya ini sangat unik sekali Pak. Ini ada Pak Onom ya. Kenapa sih Bapak ngambil sebuah jargon Pak Onom? Itu apa ada sejarahnya atau bagaimana Pak? Kebetulan budaya di Kota Banjar khususnya, ini ada suatu daerah yang namanya Rawa Onom. Nah, kita mengangkat budaya Kota Banjar juga supaya mudah diingat. Nah, itulah bentuk daripada pelayanan Pak Onom tersebut. Oh iya Pak, terima kasih. Kemudian Pak Sekdis Dukcapil, ini Pak, ini kami lihat di websitenya Dukcapil dan medsosnya ini nilai evaluasi kinerja Pan-RB Pak Sekda ini kategorinya sangat baik Pak. Ini ada A. Berarti ini didukung oleh sumber daya yang kompeten ya Pak. Apakah sumber daya itu Bapak diklatkan atau bagaimana untuk membuat sumber daya menjadi kompeten tersebut Pak? Kita setiap hari Senin minggu kedua, nah kita mengadakan sosialisasi, mengumpulkan semua pegawai-pegawai kami, mengadakan rapat duduk bersama, membahas masalah-masalah yang ada. Sebab di Dukcapil ini juga terlalu banyak regulasi-regulasi, aturan-aturan yang baru, yang masyarakat juga kadang-kadang belum tahu, belum paham. Kedua, tiap hari Jumat memang kebetulan kita juga diadakannya Dukcapil Belajar oleh Kemendagri itu setiap hari Jumat. Oh, hari Jumat. Satu pertanyaan lagi Pak, ini untuk capaian kinerja Pak. Ya, untuk capaian kinerja Pak. Bagaimana itu untuk capaian kinerja administrasi kependudukan di Kota Banjar? Alhamdulillah pencapaian kinerja untuk di Kota Banjar kita udah melampaui batas. Bahkan kita untuk menyambut dengan 2022 sekarang ini untuk 2023 kita udah hampir pencapaian 98% untuk KTV dan alhamdulillah juga KIA juga kita udah melampaui batas nasional yaitu sekitar 80,84%. Aduh, terima kasih. Prestasi yang luar biasa sekali ini Pak Sekda ya untuk Dukcapil Kota Banjar. Ini karena waktu ya Pak untuk sementara Bapak cukup dulu dan saya akan beralih ke Bapak Kepala Dinas PTSP Kota Banjar. Ya. Kang Rifki, apakah ada yang chat yang masuk? Iya, TIK dalam talkshow ini pemirsa juga bisa mengajukan pertanyaan loh. Pada narasumber bisa melalui kolom chat. Silakan pemirsa apabila ingin bertanya bisa menulis pertanyaannya di kolom chat. Sambil menunggu ya pertanyaan, kita lanjut ke Bapak Kepala Dinas PTSP Kota Banjar. Begini Pak, saya melihat juga di webnya DPM PTSP Kota Banjar ini realisasi investasi Kota Banjar ya itu melampaui target RPJMD Pak. Ya, gitu ya Pak. Itu di RPJMD itu 98 miliar. Realisasi sampai bulan Desember 2022 ini, Pak Sekda ini sudah 1,359 triliun. Itu beberapa persen ya peningkatan target. Nah ini apa sih Pak langkah-langkah yang Bapak lakukan sehingga bisa melampaui target tersebut Pak? Silakan Pak. Terima kasih Bu moderator ya. Iya. Mau izin Pak Sekda, Bu Dokter, teman-teman semuanya. Pertanyaan yang sangat bagus buat saya ini karena memang
betul itu bahwa kita melalui target yang ditetapkan oleh PGM, target kita cuma 89 miliar. Tapi kita bisa mencapai 1,359 triliun. Itu luar biasa. Bagaimana itu ceritanya kok bisa seperti itu gitu. Iya, Pak. Tentu saya banyak hal yang perlu kami jelaskan di sini. Jadi pada awal-awal saya masuk ke sana itu saya tanya kepada teman-teman di kantor pas triwulan pertama, berapa pengusaha yang membuat laporan di OSS? Itu jawabannya 8, Pak. Kok kecil banget gitu. Memang berapa sih orang yang sudah membuat di NIB? Ribuan. Iya, Pak. Berarti ada sesuatu. Iya. Setelah kami amati ternyata ada beberapa hal yang belum nyampe kepada mereka. Karena ini hal baru, Pak. NIB itu belum hal baru mulai tahun 2021 awal NIB itu. Iya. Padahal fungsi NIB itu sangat banyak sekali. Jadi ketidakpahaman mereka itu pertama mengenai kapan harus laporan. Iya. LKPM, laporan kegiatan penanaman modal kapan. Kemudian apa yang harus dilaporkan, bagaimana caranya, ya. Kemudian apa sanksi daripada kalau tidak laporan. Kalau tidak laporan. Itu rata-rata tidak paham, karena mungkin hal baru, Pak. Sementara itu waktu itu, terus kita bagaimana selama ini? Pakai surat, Pak, kepada pengusaha-pengusaha. Kalau pakai surat, akan berapa biaya yang harus dikeluarkan? Karena NIB itu ribuan. Sedangkan ini pakai surat. Akan terlalu high cost dan lama. Gitu. Sehingga kami berpikir dengan teman-teman, ketidakpahaman ini harus sampaikan. Melalui apa? Maka kami membuat inovasi yang kita sebut dengan warung andalan tanpa modal. Itu warung andalan tanpa modal. Kenapa warung andalan tanpa modal? Memang tidak ada biayanya, Pak, untuk buat inovasi itu. Kita hanya memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, jadi semua pengusaha itu sudah punya handphone, udah punya Android lah ya. Dan mereka juga sudah mencantumkan nomor handphone itu. Maka bagaimana caranya supaya tidak high cost? Supaya informasi itu nyampe dan tidak high cost. Akhirnya muncullah yang namanya warung andalan tanpa modal. Itu singkatan, Pak. Singkatan apa nih? Itu singkatan WhatsApp Reminder untuk dorong Anda laporan penanaman modal. Jadi itu semacam nada pengingat ya, Pak? Iya, pengingat. Jadi misalnya satu perusahaan tanggal segini batas waktu harus memberikan laporan. Jadi seminggu atau berapa hari sebelumnya diperingati gitu ya, Pak? Jadi ada dua jenis laporan. Satu laporan semesteran dan laporan triwulanan. Siapa yang membuat laporan triwulanan dan siapa yang membuat laporan semesteran itu kalau yang semesteran itu pengusaha kecil. Tapi kalau pengusaha besar laporannya triwulanan. Sehingga 1 bulan sebelum jatuh tempo kami informasikan itu tentang tadi waktu harus laporan, tentang bagaimana cara laporan, tentang apa saja yang dilaporkan, dan tentang sanksi kalau tidak lapor. Perlu saya jelaskan juga ini dari hal kenapa mereka tuh akhirnya semangat untuk berlaporan. Yang pertama, yang laporan itu tidak begitu sulit karena hanya menanya berapa modal yang berhutang pada triwulan itu, kemudian berapa tenaga kerja yang terserap. Hanya 2 hal itu sebetulnya. Tapi karena NIB ini ada batas waktunya, kapan batas waktu NIB berlaku? Yaitu NIB berlaku selama usaha itu berjalan. Luar biasa sekali, Pak, ya. Sistem kita itu tahu
Iya. Kalau mereka tidak berjalan, buktinya kalau dia tidak laporan. Gitu. Kalau dia tidak laporan, sistem akan meng-close. Terdeteksi langsung. Deteksi. Sehingga dengan pemahaman ini mereka rajin membuat laporan itu. Sehingga kami bisa mengetahui sampai dengan akhir tahun ini 1,3 triliun untuk investasinya, tenaga kerjanya 11.000 lebih tenaga kerja yang tersasar. Kemudian pengusahanya sebesar 3.550-an. Itu jumlah pengusahanya. Nah, itu sementara. Ya. Luar biasa sekali Pak. Jadi Pak Sekda, untuk inovasi itu tidak perlu ada biaya yang besar ya. Atas penjelasan kedua narasumber Pak, mungkin ada komentar dari Bapak? Ya, terima kasih Bu Ika, Pak Rifki dan juga Pak Kadis Dukcapil, Pak Kadis DPM PTSP. Nah ini alhamdulillah beliau-beliau ini melakukan inovasi dengan kreativitas yang luar biasa, sehingga tadi sudah dibuktikan tidak harus dengan adanya anggaran. Mengapa demikian? Yang pertama, kita tahu semuanya bahwa anggaran di seluruh pemerintah daerah pasca COVID, dimulai dari COVID sampai sekarang pasca COVID juga mengalami refocusing ya, refocusing dan juga penurunan-penurunan berbagai sektor, baik pendapatan ataupun juga retribusi. Jadi artinya ini kami sangat mengapresiasi, berarti menggunakan sumber daya yang ada di dalamnya, dan ternyata potensi-potensi ASN di kita kalau diberdayakan secara maksimal bisa dan mampu membuat sebuah inovasi tanpa harus berbasis anggaran ya. Nah ini yang kami harapkan, dan ternyata itu bisa ya. Kalau berbasis anggaran sebenarnya gampang kan, tinggal pihak ketiga. Nah ini yang kami apresiasi dan mohon nanti diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah yang lainnya. Saya kira itu pengantar ataupun juga komentar-komentar dari saya selaku sekretaris daerah. Demikian Bu Ika. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan Pak Rifki. Karena Baik. ini waktu ya. Iya, sebelum dilanjutkan dengan narasumber berikutnya, kita break sejenak Teh Ika. Kita akan mendengarkan puisi indah yang akan dibawakan oleh Ibu Asisten 3. Silakan Bu. Untuk yang sudah berinovasi, semoga menginspirasi. Zaman tidak bisa dilawan. Teknologi informasi mengalir. Agen birokrasi, agen inovasi, selanjutnya kita masuk ke agen perubahan ya. Tadi sudah dikenalkan, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Agus Supriyadi, ST MSI PhD. Oh, panjang nih gelarnya nih, dokter ya. Masih muda, kaya ilmu, dan titelnya pun berderet-deret. Mau nambah panjang lagi nih dok? Ya, pemirsa yang hadir, saya ceritakan CV beliau singkat bahwa beliau merupakan SDM potensial yang dimiliki oleh Kota Banjar. Tahun lalu telah mengikuti seleksi ASN berprestasi kategori inovasi dan masuk di 50 besar tingkat Provinsi Jawa Barat. Ini adalah suatu prestasi yang tidak mudah untuk diraih ya dok ya. Dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau apa saja yang sudah dilakukan dalam menginisiasi sebagai agen perubahan. Baik dok, sebagai agen perubahan pemerintah Kota Banjar, inovasi apa yang sudah diinisiasi oleh Pak Dokter? Terima kasih, Mas Moderator. Ya. Inovasi yang saya inisiasi itu kami beri nama itu successful. Ini terinspirasi dari kita. Baik.
mohon maaf. Inovasi yang saya inisiasi itu kami beri nama Success Tool. Itu merupakan akronim dari Sakif Self Assessment Tool. Jadi inovasi ini sebetulnya terinspirasi pada saat saya bertugas sebagai tim evaluasi Akip Kota Banjar. Kami menemukan beberapa kendala. Artinya kan dengan kondisi SDM yang terbatas, dengan waktu yang juga cukup dibatasi, kemudian anggaran juga kita sadari bersama dalam kondisi pandemi, kita coba berpikir, artinya ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan percepatan. Artinya berpikir ke sana waktu itu. Awalnya ke sana, kemudian juga kita menemukan beberapa hal yang saya merasa ini perlu kita melakukan langkah strategis. Alhamdulillah juga respon pimpinan yang luar biasa dari Pak Sekda, dari Ibu Wali yang secara tidak langsung termasuk pimpinan saya waktu itu Pak Inspektur menantang, memberikan tantangan. Sanggup nggak melakukan sesuatu hal, waktu itu saya baru selesai studi ya, ditantang seperti itu ya mau nggak mau. Akhirnya kami berpikir, ya lahirlah itu salah satunya. Wah, menarik sekali nih Bapak Agus. Nah, berikutnya nih, latar belakangnya tadi apa bisa dijelaskan lagi? Oh iya. Latar belakang terciptanya inovasi tadi. Baik, waktu itu sebetulnya pada saat itu saya diamanai sebagai ketua tim evaluasi Akip, menerima keluhan waktu itu Pak Sekda dari hampir setiap objek pemeriksaan itu selalu menyampaikan keluhan. Ini Pak, saya setiap tahun dievaluasi, saya setiap tahun dokumen yang sama diminta, tapi tiap tahun saya lupa. Kemudian saya tuh nggak tahu kekurangan kami tuh waktu itu. Nah, pada saat tahun 2021, akhirnya saya berpikir, ini kan sudah zamannya teknologi digital. Evaluasi masih berbasis manual. Kita tidak bisa ketemu ada pandemi. Kita masih juga ada kok bisa sampai lupa dokumen. Bisa sampai transformasi digital perlu ini. Yang paling melandasinya itu waktu itu nilai implementasi akuntabilitas kinerja di tingkat Kota Banjar, kita masih kesulitan teman-teman pemerintah, instansi pemerintah itu untuk mengukur. Ya kita cobalah menyusun tahun 2021 sudah mulai diinisiasi sebetulnya. Waktu itu saya belum selesai studi, jadi sambil menyelesaikan disertasi, sambil mencoba menginisiasi itu. Tiba-tiba keluar aturan Permenpan baru nomor 88. Aturan baru lagi. Iya, Permen 88 rombak lagi. Nah, yang kita coba selesai. Nah, waktu itu ada arahan kepala daerah waktu itu pimpinan Bu Wali dengan Pak Sekda, November harus sudah selesai. Akhirnya kami coba dengan segala keterbatasan yang ada, dengan komunikasi, dengan kolaborasi dengan Dinas Kominfo, dukungan tim IT yang luar biasa ya. Akhirnya alhamdulillah itu. Dan sepanjang yang kami ketahui, karena Permenpan juga baru lahir bulan Desember, Permen 88, dan Success Tool ini udah berbasis ke Permenpan yang baru. Artinya sepertinya baru yang pertama diimplementasikan di Indonesia. Di Indonesia ya. Ya meskipun kalau tools atau metode penilaian itu sudah berbasis ke Permenpan, artinya seluruh Indonesia sudah melakukan hal yang sama. Iya. Jadi makin penasaran nih. Pastinya pemirsa juga penasaran nih. Apa dampak dan manfaat dari inovasi Success Tool ini? Nah, ini ada banyak hal sebetulnya. Yang pertama itu mempercepat otomatis ya. Manual by system otomatis mempercepat. Yang kedua ini transparan dan akuntabel. Dulu evaluasi yang dilakukan itu tim evaluasi itu subjektif murni. Hanya tahu aja perangkat daerah kita hanya tahu langsung nilainya. Nah sekarang itu bisa di e-office masuk ke Success Tool itu semua perangkat daerah mulai dari kepala dinas sampai staf bisa mengetahui nilai akipnya. Oh bisa ditekan langsung. Jadi bisa tahu. Ya. Artinya nanti tidak ada lagi dari mulai pimpinan tertinggi sampai pimpinan bawah seharusnya sudah mulai aware, sudah mulai peduli nilai akip dinas itu sebenarnya. Tapi yang poin besarnya bukan nilainya, Bapak. Rekan-rekan Pak. Jadi implementasi akip itu budayakan. Nah, jadi by system ini otomatis kan Pak Kadis, Pak Sekda semua itu bisa mantau. Dinas ini nilainya berapa. Jadi rekan-rekan dari atas sampai bawah itu mulai menyadari lah bahwa kalau nilai akip di dinas kami sedikit ya apa yang harus
kontribusi apa yang dari sampai ke ASN terbawah. Iya. Jadi ini sudah jadi membudaya ya, dari mulai pimpinan sampai ke bawahan gitu ya, bahkan sampai mungkin katakanlah office boy pun sudah bisa ngecek, ya. yang punya akun office ya tentunya. Baik, sekali lagi saya ingatkan bahwa pemirsa juga bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui kolom chat yang tersedia. Dan terima kasih Dr. Agus. Izinkan saya beralih ke Bu Dr. Sari, ini agen perubahan berikutnya ya. Dr. Sari Wahyuningrum, beliau bertugas sebagai Kepala Puskesmas Banjar 3. Beliau juga dikenal lewat akun TikToknya, betul ya Dok ya? Followernya udah berapa nih? Iya, artis TikTok nih. Artis TikTok. Di sela-sela kesibukannya, beliau meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan tentang pentingnya menjaga kesehatan pada masyarakat. Bahkan beliau juga banyak berpesan tentang core value ASN melalui akun medsosnya. Baik Dok, pertanyaan pertama untuk Dr. Sari. Motivasi dokter menjadi ASN apa ini? Kan enakan di swasta Dok, gajinya lebih besar. Ya, betul. Kalau boleh saya jawab dengan jujur. Yang ada dalam pikiran saya saat saya selesai menjadi dokter itu, saya ingin segera cari duit yang banyak. Kerja di tempat swasta. Menyenangkan orang tua gitu ya, kalau secara gamblang. Terus setelah itu ingin melanjutkan PPDS. Waktu itu baik, jadi waktu itu cita-cita saya ingin menjadi dokter spesialis kandungan gitu ya. Tetapi dalam berjalannya waktu, ternyata 3 tahun saya bekerja di tempat swasta itu secara materi terpenuhi, Kang Rifki, Ika, Pak Sekda. Tetapi ada sesuatu yang saya rasa ini bukan passion saya gitu. Ternyata materi bukan segalanya, dan waktu itu juga suami saya ditempatkan di Brisbane, Australia. Saya harus mengurus 2 anak. Otomatis ini saya kayaknya harus berubah, saya nggak bisa di sini terus gitu ya. Dan kebetulan ada 4 puskesmas yang kosong dokternya. Ada senior yang menawari, saya mencoba masuk. Statusnya waktu itu PTT dengan cara lain, dengan gaji 1 juta, dipotong pajak 950.000. Dibayar 6 bulan setelah bekerja. Tetapi yang saya rasakan, saya kok enjoy, nyaman. Karena apa? Waktu di puskesmas itu saya bisa melayani masyarakat secara langsung. Yang kompleks itu secara langsung ketemu. Keluhan-keluhan di masyarakat gitu ya, masyarakat menengah ke bawah itu langsung kena secara langsung. Jadi di situ itu ada kebanggaan tersendiri gitu. Jadi money oriented itu sudah nggak ada lagi gitu ya. Ya alhamdulillah ternyata 4 tahun di puskesmas, terus diangkat menjadi PNS, ditempatkan di puskesmas yang tidak, alhamdulillah. Iya, Dokter Sari ini kan salah satu ASN Kota Banjar yang memberikan inspirasi ya Dok ya, dan sudah mendapatkan penghargaan ya kemarin sebagai ASN berprestasi tingkat provinsi Jawa Barat. Berikan mau diceritakan nih Dok, proses dokter menjadi dokter yang inspiratif sehingga bukan saja menjadi selebgram gitu ya, tapi juga jadi sebagai agent of change. Siap. Ya, awal mulanya saat saya diangkat menjadi PNS itu tentu saja sesuai kompetensi dokter umum. Nah, tupoksi di puskesmas itu melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dan lingkungan. Tentu saja dalam bekerja itu ada target yang harus dicapai, standar pelayanan minimum. Dalam berjalannya waktu tentu saja target-target tersebut kan tidak semua mencapai 100%, ada kendala-kendala. Nah, dari situ muncul nih tantangan. Bagaimana cara mengakselerasi supaya target tercapai, masalah-masalah apa saja yang terjadi. Lalu muncullah inovasi. Nah kebetulan inovasi ini tidak bermodal sebetulnya ya, cukup kemauan saja. Selama pandemi kemarin itu banyak sekali berita hoax di masyarakat. Peraturan yang berubah-ubah yang membuat bingung. Jangankan masyarakat umum, nakes saja kalau nggak senang baca, itu nggak akan tahu ODP apa, tiba-tiba ada aturan baru lagi itu apa namanya. Nah sehingga saya berinisiasi memanfaatkan teknologi digital dengan media sosial. Sekarang siapa sih ya yang nggak main medsos gitu. Nah terus saya pakai TikTok. TikTok itu sepertinya hal yang receh, cuma 3 menit video,
saya kemas dengan bahasa yang sederhana ya supaya mudah. Nah, kendalanya kalau di masyarakat itu misalnya masyarakat nanya nih, berita A, berita B, nakes itu banyak persepsi. Kadang kalau yang nggak paham itu sotoy jawab salah gitu ya. Nah, terus saya buatkan video singkat, lalu mereka dengan mudah men-share ke grup-grup lintas sektor, ke grup ketua RW, itu akhirnya tersampaikan, alhamdulillah. Nah, terus kemarin dari BKD diminta untuk mengikuti prosesnya 6 bulan ya, 5 tahapan Pak Agus. Ya, ya, alhamdulillah meraih juara kedua tingkat. Ya. Nah, satu pertanyaan lagi nih Dok. Pesan moral apa saja yang bisa dokter sampaikan nih kepada ASN, khususnya ASN di Kota Banjar, sehingga bisa memotivasi ya, bahkan mungkin di seluruh Indonesia juga sebagai agen of change. Baik, sebaik-baik manusia adalah yang membawa manfaat untuk orang lain. Apapun profesi kita, bekerjalah dengan itkon. Itkon itu bekerja bersungguh-sungguh, profesional, ya. Dan Kemenpar RB sudah mengemas ya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu dengan core value berakhlak. Itu komplit, itu itkon, ya. Mulai dari berorientasi pelayanan. ASN itu bukan dilayani masyarakat. Halo gitu, kita yang melayani gitu ya. Jangan karena berseragam dan punya gaji, kita maunya dilayani, dihormati. Kebalik gitu ya, kita yang harus berorientasi pelayanan. Kemudian ya harus akuntabel. Nggak ada yang memaksa kita untuk masuk ASN. Jadi kita setelah dilantik ya harus bertanggung jawab, berintegritas tinggi gitu ya. Kalau memang setengah-setengah ya jangan daftar jadi ASN, malu lah makan gaji buta ya. Nah kemudian kompeten, kita bekerja sesuai dengan kompetensi kita ya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian harmonis, jalin kebersamaan, karena apa? Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh support system yang baik kalau ingin berprestasi, berinovasi ya. Tanpa support system yang baik kita bukan apa-apa gitu ya. Kemudian selain harmonis gitu ya, kemudian ada adaptif. Dari berbagai dinamika dalam bekerja itu tentu saja ada tantangan-tantangan. Kita jangan cuma diem aja ya, datang absen, ngobrol-ngobrol, pulang duluan gitu ya. No penting tuh dipotong, tunda gitu ya. Enggak begitu gitu ya. Udah gak zamannya lagi Dok ya. Betul gitu. Malu lah sama masyarakat gitu. Ayo kita kerja, bukan so idealis, enggak. Tapi ya memang ini yang harus kita terapkan gitu ya. Nah terus tadi loyal tentu saja berdasarkan undang-undang, Pancasila, taat kepada pemerintah. Punten untuk ASN-ASN teman-teman, kalau bermedsos yang bijak, jangan menjelek-jelekan pemerintah, malu ya. Kita harusnya loyal kepada atasan, loyal. Jadi jangan sampai mudah terbawa suasana, sebentar lagi kan masa-masa politik ya, titip. Nah kemudian kolaboratif ya, dengan berkolaborasi kita semua bisa melayani masyarakat dan sebagainya. Mungkin itu Kang Rifki. Sangat, betul, sangat inspiratif sekali nih dua agen perubahan kita ini, Dr. Agus dan Dr. Sari. Pemirsa dan kita semua di sini ingin tahu nih bagaimana nih pendapat Pak Sekda tentang dua agen perubahan ini, Pak Sekda. Silakan. Terima kasih. Tadi kita sudah menyaksikan ya agen inovasi ini dari dua kepala perangkat daerah ya, yaitu Pak Haji Heri selaku Kepala Disdukcapil dan Pak Haji Saudi selaku Kepala DPM PTSP ya. Sudah mengalami beberapa perubahan itu nama nomenklaturnya ya. Nah alhamdulillah kami mengharapkan semua perangkat daerah ya seperti kedua beliau ini ya menjadi leader transformation, artinya menjadi pemimpin yang menginspirasi ya, sehingga menjadi inspirasi dan terinspirasi anak buahnya ya, bawahannya. Nah apabila pemimpinnya menjadi pemimpin yang menginspirasi, ya insya Allah akan lahirlah dua ASN ini ya. Yang pertama dari tingkat Kabid yaitu Pak Agus ya, dan yang kedua dari tingkat Kepala BLUD Puskesmas Pataruman 3 Bu Dr. Sari ya. Beliau-beliau ini juga akhirnya menjadi sebuah
agen perubahan yang terus melakukan perubahan. Tadi sudah diceritakan berawal dari pengalaman-pengalaman atau empirik beliau sehari-hari, maka ada sebuah tantangan yang harus dilakukan. Nah, saya kira manakala pemimpinnya menginspirasi dan ditangkap positif oleh para anak buahnya atau para rekan kerjanya atau para yang lainnya, stakeholder lainnya, saya kira ini akan membangun sebuah suasana inovasi dan kolaborasi yang akhirnya akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena pada intinya tadi yang dikatakan oleh Bu Dr. Sari bahwa kita sebagai ASN justru harus memberikan pelayanan, ya Dok ya, pelayanan kepada masyarakat. Maka kami menghimbau, marilah kita berakhlak ini bukan hanya core value berakhlak ini bukan hanya jargon, tapi betul-betul diimplementasikan sehingga apapun misalnya prestasi, dampaknya tentu saja ada prestasi buat organisasi, tetapi yang penting kita selalu melakukan sesuatu yang terbaik ya. Intinya kami menghimbau punya dua hal dalam diri kita sebagai ASN Kota Banjar. Yang pertama adalah integritas untuk diri sendiri dan komitmen kepada organisasi. Saya kira itu Bu Ika, Mbak Rifki ya, dan seluruh hadirin, seluruh narasumber pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini membawa sebuah suasana selain informasi juga menginspirasi kepada baik para ASN maupun juga masyarakat yang ada di Kota Banjar minimalnya, khususnya ya umumnya masyarakat yang hari ini mungkin tersambung di dalam acara talkshow ini. Demikian saya kira. Terima kasih. Pantas saja nih ASN Kota Banjar mampu menerapkan core value ASN ya. Karena dikomandoi ini oleh Pak Sekda ini luar biasa ya. Inovasinya tiada henti dan selalu bisa mengikuti perkembangan dan perubahan karena tidak lepas ya dari arahan dan bimbingan dari Pak Sekda yang luar biasa. Baik, Teh Ika, karena waktu juga nih nampaknya kita sudah tiba di akhir talk show nih nampaknya nih Teh Ika. Waktu yang terbatas ya Kang Rifki. Iya, betul. Kita di closing aja kan? Iya. Ya. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Di sini ada Pak Sekda, Pak Kadis, dan Ibu Dokter dan Pak Dokter Agus ya untuk diskusinya hari ini. Kemudian untuk di kemudian hari kita bisa bertemu lagi. Baiklah, pemirsa talkshow dimanapun berada. Demikian persembahan dari kami pemerintah Kota Banjar dalam kegiatan ASN Culture Fest tahun 2022. Semoga apa yang tadi kita diskusikan bermanfaat dan bisa menginspirasi setiap ASN yang ada khususnya di Kota Banjar maupun di seluruh Indonesia. Untuk itu Kang Piping, mari kita tutup dengan pantun. Iya, ada pantun ya. Gimana pantunnya nih? Begini Kang, naik sepeda ke Purwaharja. Jangan lupa istirahat di Parungsari. Semoga terwujud cita-cita kita bersama. ASN berakhlak, Kota Banjar berseri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu kita teguh, bersama pasti bisa. Tepuk tangan untuk presenter kita. Demikian persembahan talkshow ASN Culture Fest 2023 dari Pemkot Banjar. Yang kami kemas dengan memformulasikan dukungan kebijakan, visi misi Kota Banjar, dan implementasi core value ASN. Sehingga tercipta perangkat daerah yang berinovasi dan ASN yang menginspirasi. Tetap jaya, tetap berkarya. Inilah persembahan terbaik dari Kota Banjar untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yel Core Value ASN Kota Banjar. Bukan salah sembarang salah. Ini salah kopior dari pecape. Bukan berakhlak sembarang berakhlak. Ini berakhlak core value dari ASN.
Kota Banjar terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat yang merupakan pintu gerbang yang berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dengan jumlah penduduk 205.000 jiwa, memiliki 4 kecamatan, 16 desa dan 9 kelurahan, luas wilayah 113,49 km persegi dengan kepadatan penduduk 1.811 jiwa per kilometer persegi. Di usia yang masih muda tergolong daerah otonomi baru, Kota Banjar mampu bertransformasi menjadi kota yang penting dalam mendukung perekonomian Provinsi Jawa Barat. Salah satu indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Banjar yang sempat merosot di tahun 2020 0,94% akibat pandemi COVID-19. Namun angka tersebut masih positif apabila dibandingkan kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat dengan angka negatif. Dan di tahun 2021, LPE meningkat menjadi 3,46%. Hal ini disebabkan penguatan produksi yang mampu bertahan serta program pemulihan ekonomi yang baik. Pembangunan Kota Banjar tidak hanya pada infrastruktur yang baik, namun pembangunan dan pemberdayaan manusia. Hal itu dapat dilihat dari dalam nilai indeks pembangunan manusia Kota Banjar yang terus meningkat. Peningkatan nilai IPM pada tahun 2021 sebesar 71,92 yang signifikan menjadi 72,55 pada tahun 2022 kuartal 2. Dalam mendukung pembangunan pemerintah Kota Banjar, sampai bulan November tahun 2022 telah melaksanakan 154 program, 443 kegiatan dan 1.393 subkegiatan dengan capaian kinerja 85,37% dan penyerapan anggaran 82,90%. Berhasil bersinergi sehingga beberapa prestasi penghargaan dapat diraih. Di antaranya Kota Banjar mampu mempertahankan 10 kali berturut-turut opini Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan predikat wajar tanpa pengecualian. Dan sederet penghargaan tingkat provinsi dan nasional. Namun, seiring pembangunan tidak lepas dari berbagai tantangan, di antaranya pengentasan kemiskinan, walau dilihat dari tahun 2021 sebesar 7,11%, mengalami pengurangan menjadi 6,73 di tahun 2022, serta angka pengangguran di tahun 2021 sebesar 6,09 menjadi 5,53 di tahun 2022. Masih perlu menjadi perhatian. Dalam mengatasi hal tersebut, maka diperlukan upaya strategi dan inovasi dalam melakukan pengendalian pembangunan daerah. Melalui peluncuran berbagai aplikasi yang dikembangkan pemerintah Kota Banjar dalam menunjang fungsi, serta optimalisasi penggunaan data, informasi serta teknologi digital dalam pengambilan kebijakan perencanaan pengendalian pembangunan daerah, semoga mampu menjawab tantangan dengan optimis untuk masa depan yang lebih baik.